paling terhormat diputer Ibu Kepala apanya Sekolah SD orang maksudnya ini nek menganu diputer-puter Kepala ya SPDGSD. kasih diubah Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidikan dan anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga kita persilakan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pertama, izinkan kami membacakan susunan acara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad pada hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua yang dibubarkan saja. Ya. Kalau yang bubar saja pulang saja ya. Kalau misalnya nggak siap, tolong yang tenang, duduk. dengarkan, pasang telinganya, mulutnya dikunci. Bisa? Lala nanti yang bicara sendiri suruh pulang ya. Oh nggih. Nih yang belakang nih. Ulangi deh. Izinkan kami membacakan susunan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat tausiah dan doa, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Ainara dan Mbak Safira. Kepadanya kami persilakan. Elang mau pulang Elang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutuskan seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ainara dan Mbak Safira. Semoga dengan kita mendengar dan membaca Al-Quran, ya, kita mendapatkan syafaat dan keberkahan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah
SDN 1 Kembaran Kulon. Padanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku semua yang pada kesempatan hari ini berada di ruang ini. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruang rapat SD Negeri 1 Kembaran Kulon untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Sholawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa mendapat syafaat hingga di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anak semua, yang pertama saya ucapkan terima kasih dengan segala persiapan perlengkapan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi di mana hari Sabtu tanggal 6 ini banyak sekali instansi sekolah-sekolah yang melaksanakan Maulid Nabi. Itu di belakang banyak Bapak Ibu guru, di depan ada. Ternyata di tengah-tengah setannya banyak sekali mengganggu kamu ben ngomong dewe. Yang berbicara nanti comot bawa keluar, dibariskan di halaman bersama Pak Mahyono. Pengajiannya yang jodoh. Paham nggih? Di sini temanya apa ini? Rasulullah panutanku sepanjang masa. Nek ana wong berbicara kamu ngomong dewek berarti kamu tidak mengikuti jejak Rasul. Nabi Muhammad itu kalau ada orang berbicara, orang berpendapat selalu mendengarkan, selalu diam, mencermati. Ini temanya apa? Dibaca bersama yo. Rasulullah panutanku sepanjang masa. Dari kamu lahir nanti sampai kamu meninggal dunia hanya Rasulullah panutanmu. Paham ya? Iya. Nek Bapak Ibu guru sedang ngendika menawi Bapak Ibu sahabat maringi pangandikan anak-anak kula sedaya supados mirengaken. Nggih? Nggih. Setuju apa ora nek kami? Setuju. Semakin cepat semakin baik, semakin cepat makem takhir. Neng takirane aja terpikir, yang dipikir nanti di sini ketika Ibu Tari menyampaikan tausiahnya yang hubungannya Rasulullah panutanku sepanjang masa. Ingat sampai akhir nanti ini kegiatan pengajian ini kamu memperhatikan dengan cermat. Dan yang untuk Bapak Ibu guru besok hari Senin pagi, tolong tanyakan kepada anak-anak hikmah intisari dari pengajian ini apa? Besok Senin, jadi kamu betul-betul memperhatikan. Boleh tertulis, boleh lesan. Kalau yang hari ini tidak mencermati, besok Senin ditanyakan oleh Pak Guru-guru, ora iso jawab. Lapornya ke Bu Tari selaku guru agama, bijine disuda gelem apa ora? Yang bisa menjawab nilainya nanti nilai agama Islam bagus. Siap mendengarkan. Terima kasih. Ternyata anak-anak di sini anak-anak yang berkarakter religius. Profil 8 lulusan itu yang pertama iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kamu wes diam ini Kalau kamu diam mendengarkan orang berceramah itu kamu salah satunya adalah setelah melaksanakan profil lulusan yang ada 8 dimensi nomor 1 apa? Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk nanti Pak Mahyono visi SD ketika upacara sudah ganti yang di tembok itu sudah diganti. Nanti kalau anak-anak masuk
baca di tembok itu visinya sudah berganti. Peserta didik yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul, berbudi pekerti luhur, dan peduli lingkungan. Nah, ya, itu visinya sudah ganti itu. Nanti Bu Tari ini visi disinggung di situ sudah berbunyi juga. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Buktinya apa nek kakak satu kok beriman dan bertakwa. Lagi peringatan Maulid Nabi sudah dilaksanakan, kamu melaksanakan dengan seksama. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Hanya itu yang Guru sampaikan, sedikit tapi penuh makna, bahwa anak-anak di sini adalah anak-anak yang sudah melaksanakan dimensi 1 8 profil lulusan. Maka untuk itu pengajian Maulid Nabi hari ini, pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu Guru buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya tausiah doa yang akan disampaikan oleh Ibu Tari Jayanti SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi supaya senah rasul ya, 3 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kembaran Kulon, Ibu Wiwit Ekawati SPD SD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Tidak lupa yang paling Bu Guru banggakan dan kita sayangi, siswa-siswi SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya. Salawat serta salam kiranya tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini akan Bu Tari sampaikan mengenai topik kita, yaitu Rasulullah Amutangku sepanjang masa dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1947 Hijriah. Siap mendengarkan? Konsentrasi. Sebelum kita memulai, ayo kita baca selawat sama-sama. Bu Tari. Nanti musik. Bu Tari. Dicolok. Pak Sigit, boleh minta bantuannya Pak Sigit? Ayo sambil kita menunggu ya.
Kalian tahu nggak siapa itu Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebaikan. Ada yang tahu nggak kebaikan apa yang Nabi Muhammad turunkan untuk kita telajani? Ayo, yang berisik nanti kata Bu Wiwik disuruh dicawel, terus disuruh keluar. Ya nggak benar kan? Nanti nggak bisa menjawab pertanyaan. Nanti di akhir Butari berbicara, nanti akan Butari tunjuk. Butari tunjuknya random, bebas. Yang nggak bisa nanti siap-siap. Tapi kalau yang bisa nanti dapat hadiah dari guru. Nabi Muhammad SAW itu merupakan Rasul utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebaikan. Rasulullah SAW itu merupakan uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah teladan yang baik. Nabi Muhammad SAW itu semasa hidupnya selalu menjalankan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah. Salah satunya adalah apa ya? Menyebarkan kebaikan atau menyebarkan wahyu Allah. Wahyu Allah itu berupa kitab Al-Quran. Ada yang ngajinya sudah sampai Al-Quran? Wah, hebat ya. Nah, Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Terus Nabi Muhammad SAW itu luar biasa ketika menyampaikan dakwah, memiliki sifat yang baik. Ada yang tahu nggak sifat wajib Rasul, sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ada yang tahu lah ini? Pernah mungkin diajari sama guru. Ayo dengarkan Butari nyanyi nih. 1, 2, 3. Ayo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4, itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Ada 4 sifat Rasul. Yang pertama ada sidik. Sidik itu artinya itu apa? Benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah suatu kebenaran. Contohnya terus teladannya, perbuatannya itu adalah benar. Sidik ya. Yang kedua apa tadi? Amanah. Amanah. Ada yang pernah dengar nggak? Amanah. Kemarin kita pernah bilang ya, jadilah pemimpin yang amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya, tidak suka berkata bohong. Kalau disuruh menyampaikan sesuatu, dia menyampaikan dengan apa? Dengan sejujur-jujurnya. Terus kalau disuruh dia mau. Sudah sampai nomor berapa? Tadi sudah nomor 2. Sekarang lanjut nomor 3. Sidik, amanah, terus apa lagi? Tabligh itu menyampaikan. Kalian pernah dengar nggak? Ada acara tabligh akbar. Kalau pengajian apanya? Tabligh itu artinya menyampaikan. Rasulullah itu berdakwah, ya, bahkan dakwahnya itu sampai hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah.
hijrahnya itu luar biasa. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nih pelajaran kelas 5 dan 6? Ayo perhatikan, ayo. Ada yang tahu nggak kenapa Nabi Muhammad itu berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Ada yang tahu nggak? Ayo, yang berisik bertarik tunjuk ya. Ayo, yang berisik bertarik tunjuk ya. Itu nuh berisik. Yang berisik bertarik tunjuk ya. Ada yang tahu nggak kenapa Nabi Muhammad itu berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Oke, bentar kasih tahu ya. Bentar kasih tahu ya. Oke, dengarkan dulu. Konsentrasi. Kenapa Nabi berhijrah? Yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh berhijrah. Kenapa? Karena di kota Mekah itu dakwahnya itu sangat sulit sekali. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang tidak pernah mau mendengarkan Nabi Muhammad. Kalian mau jadi orang kafir Quraisy nggak? Kalau nggak mau berarti dengarkan. Orang-orang kafir Quraisy itu kalau Nabi Muhammad berdakwah itu sukanya ngeyel, sukanya nggak mau mendengarkan. Kalau kalian nggak mau mendengarkan, berarti kalian itu ikut-ikut dengan kaum kafir Quraisy. Oke, siap sudah? Mas, ya sudah. Silakan ngobrol, nggak apa-apa ngobrol. Tapi nanti kalau sudah selesai gantian sama Bu Guru. Kamu ngapain sih, Mas? Ya, sudah. Silakan ngobrol, bukan kasih waktu ngobrol. Tapi kalau sudah gantian sama Bu Guru. Sudah. Kalau sudah, ya udah yang belum silakan ngobrol di luar. Ayo bentar hitung 1, 2, 3 di luar ngobrolnya. Nuh di luar ya. Jadi tadi dinasehatin sama Bu Wiwi, berisik terus. Ini itu di sekolah, kalau di pasar berisik, tapi ini kan di sekolah. Kalian jangan ngobrol, ya. Oke, tadi lanjut. Selain karena Nabi Muhammad SAW itu diperintah oleh Allah, tadi kenapa? Karena orang-orang di Mekah itu sangat sulit untuk menerima dakwahnya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu pindah ke kota mana? Ke kota Madinah. Zaman dulu namanya itu bukan Madinah. Zaman dahulu itu namanya kota Yasrib. Namanya kota Yasrib. Dan Nabi Muhammad itu ketika hijrah itu luar biasa. Kita cerita perjalanan hijrahnya ya. Nabi Muhammad itu sebelum berhijrah berada di rumahnya. Rumahnya itu diawasi oleh orang-orang kafir Quraisy, yang mana orang-orang kafir Quraisy itu mengintai jangan sampai Rasulullah itu keluar dari rumah karena hendak dibunuh. Kasihan gak? Tetapi kamu tahu Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad, bertuturkan selimutnya Nabi Muhammad. Sehingga apa? Orang-orang kafir Quraisy itu mengira itu Nabi Muhammad sedang tidur. Ternyata Nabi Muhammad lewat pintu yang lain menuju rumahnya siapa? Salah satu sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq. Jualannya bahkan apa? Cincin-cincin. Supaya
sampailah bertemu di rumah Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar itu masuk ke sebuah gua untuk bersembunyi terlebih dahulu. Di gua apa? Namanya Gua Sur. Di Gua Sur itu Rasulullah berada selama 3 hari 2 malam. Di situ ada anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang setiap hari itu menyampaikan berita. Nah, setelah keadaan aman, Nabi Muhammad pergi berhijrah. Di situ sampailah di kota Madinah. Namun Rasulullah itu menempuh jarak yang lebih jauh daripada jalan yang semestinya. Biasanya sampainya misalkan biasanya sampainya 3 hari, tapi Rasulullah memilih jalan yang 6 hari lebih lama. Kenapa? Karena agar apa? Untuk mengelabui musuh, supaya musuhnya tidak bisa menemukan. Biasanya lewat jalur sini, tetapi Nabi Muhammad lewat jalur yang lain. Sampailah Nabi Muhammad di kota Yasrib. Nah, sesampainya di Yasrib itu, Nabi Muhammad membangun sebuah masjid yang kita kenal sekarang itu namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba itu terletak di kota Madinah. Nah, setelah sehari tidur dan menginap di kota sampai itu kota Kuba itu, akhirnya Nabi Muhammad pergi ke pusat kota Madinah. Pada saat itu namanya masih kota Yasrib. Di situ Rasulullah disambut dengan nyanyian. Ada yang tahu nyanyian kayak gini nggak? Tola'al badru alaina min syarina dilwada wajaba syumaru alaina. Nah, akhirnya Nabi Muhammad disambut luar biasa oleh masyarakat Madinah yang begitu ingin Nabi Muhammad itu sampai di Madinah. Kalian tahu nggak apa yang terjadi? Tahu nggak apa yang terjadi? Orang-orang berebut supaya Nabi Muhammad itu tetap tinggal di rumah mereka. Suruh Rasulullah menginap di rumahku. Hai Rasulullah, menginaplah di rumahku. Semua orang itu kepengen Nabi Muhammad itu nginep di rumahnya. Tapi Nabi ini, biarkan unta ini yang menentukan di mana nanti saya akan tinggal. Akhirnya untanya lari. Wow, ke rumahnya siapa ya? Apakah ke rumahnya Ziyad? Apakah ke rumahnya Akeh? Apakah ke rumahnya Ziyad? Ternyata unta tersebut berhenti di sebuah tanah yang kosong. Tanah yang kosong itu akhirnya apa? Adalah halo. Tanah yang kosong itu adalah milik salah satu penduduk Madinah. Akhirnya tanah itu dibeli oleh Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang membangunkan rumah dan masjid untuk Nabi Muhammad yang kita kenal sekarang dengan Masjid Nabawi. Di sebelahnya Nabi Muhammad itu, di sebelahnya Nabi Muhammad, di sebelah Masjid Nabawi itu tidak jarak jauh dibangunkan rumahnya Nabi Muhammad. Rumah itu yang sekarang kita kenal dengan Taman Raudhah yang kubahnya hijau itulah. Nah, mau lihat nggak Raudhah kayak apa? Nah, oke. Kalau sekarang itu terkenalnya itu dengan apa? Itu adalah Taman Surga. Taman Surga ya. Jadi di surga itu ada Taman Surga. Nah, Taman Surga itu seperti yang ada di Raudhah. Mau lihat
seperti apa? Oke, kita lihat. Kita lihat udah ini lihat nih dalamnya. Tuh, di dalamnya seperti itu. Lihat lagi, boleh? Hijau, ya. Ini yang seperti ini. Ubahnya warna hijau, ya. Tuh, seperti itu. Jelas kalau yang kemarin mungkin mbaknya kemarin pergi haji atau umroh, nah pasti masuknya dalam raudo. Di raudo itu kenapa sih Bu? Kok banyak orang yang antri jalan, antri untuk berdoa di raudo, antrinya itu panjang sekali. Kenapa? Karena barang siapa yang berdoa di raudo, maka doanya akan cepat terkabul. Siapa yang pengen ke raudo? Ya semuanya ya. Karena di raudo itu kalau kita meminta sesuatu akan cepat dikabulkan oleh Allah. Oke. Halo, ya, siap. Nah, sekarang tadi sudah Bukai ceritakan perjalanannya. Rasulullah kemudian tinggal di kota Yasrib ya, dan kemudian diganti namanya menjadi Madinah Munawwarah. Tapi Rasulullah itu rindu nggak dengan kota kelahirannya? Halo, rindu nggak kira-kira Nabi Muhammad? Rindu nggak dengan kota kelahiran? Rindu sekali, karena Mekah itu adalah kota kelahiran Nabi Muhammad. Banyak saudara-saudaranya yang berada di sana. Suatu ketika Nabi Muhammad, suatu ketika Nabi Muhammad ingin mengunjungi kota Mekah. Tapi apa yang terjadi? Tidak boleh sama orang-orang Mekah. Jangan sampai Nabi Muhammad bisa masuk wilayah kota Mekah. Tapi karena kepintaran dan kecerdasan Nabi Muhammad, sikap lembutnya, akhirnya apa? Nabi Muhammad bisa datang apapun ke kota Mekah. Tapi kalian tahu nggak pada saat itu? Kalian tahu nggak pada saat itu kota Mekah itu banyak sekali berhalanya. Bahkan di sekitaran Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala. Kemudian terjadilah perang. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh Nabi Muhammad dan kaum, sehingga berhala-berhala yang berada di kota Ka'bah dihancurkan. Kamu tahu nggak? Kalau Nabi Muhammad ini sangat cinta kepada kota Mekah. Karena apa? Pada saat lahir Nabi Muhammad sampai besar, itu Nabi Muhammad itu lahir dan besar di kota Mekah. Ada yang tahu nggak kisah sang Rasul? Ya, rahmatil adiyah tasku bilayalil maulidi wa barikunu yabdu mina'ani ahmadi
Indonesianya nanti muncul ini. Abdullah nama ayahnya Aminah Rinudana. Abdullah ini kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman Fatim membela. Saat kecil menggembala dengan saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul bagi para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Dari tadi yang kita dengarkan, Nabi Muhammad itu lahir pada tahun apa? Ya, tahun Hijriah. Ibunya wafat pada saat Nabi Muhammad umur berapa? 6 tahun. Terus Nabi Muhammad mendapatkan risalah atau wahyu pada usia berapa? 40 tahun. Luar biasa. Kalian dengarkan. Konsentrasi. Jadi teladan yang bisa kita teladani untuk kita nanti hidup di dunia. Yang pertama, jadilah uswatun hasanah, teladan yang baik. Yang kedua, jadilah apa? Orang yang jujur, sidik. Jadi orang yang amanah, suka menyampaikan kebaikan dan suka berkata jujur atau tidak suka berbohong dan cerdas.
Bunari kasih hadiah. Oke, siap? 1, 2, 3. Diam. Ayo. 1, 2, 3. Diam dulu. Bunari punya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Untuk laki-laki dulu. Kelas bawah. Ya. Bawah dulu. Laki-laki boleh, perempuan boleh. Nabi Muhammad. Kelas 1, 2, 3 dengarkan. Nabi Muhammad. Jangan Mas. Nabi Muhammad itu punya siapa nama ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Yang kedua itu 4, 5, dan 6. Berapa tanggal Nabi Muhammad dilahirkan? Betul, tepuk tangan. Satu lagi, karena dua-duanya perempuan. Masjid yang dibangun pada saat Nabi Muhammad sampai di kota Madinah. Kemudian kenapa masjid itu dibangun? Karena pada saat itu unta yang memilih tempat itu untuk tinggal Rasulullah. Masjid apakah itu? Namanya Mbak Dia Hayuni Pratiwi.
kalian nggak apa-apa ditambah. Mohon untuk tetap di dalam ruangannya sampai laksana penutup. Ayo, kita doa dulu ya. 1, 2, 3. Ayo doa yuk. Doa yuk. Doa sama-sama ya. Kalau masih bisa, tidak akan dimulai doanya. Yo yang berisik, silakan keluar. Yo yang berisik keluar. Apa Butari harus marah-marah ya? Biar didengarkan. Ya yang berisik keluar aja gak apa-apa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahumma salamatan fid-din. Kita jadi lupa tahu doanya kalau kalian bisa terus. Tapi kalau udah tenang nanti acaranya lebih ramai sampai jam 12. Acaranya sampai jam 12 aja, nanti pas istirahat, ya kalian suruh cepat-cepat, kalian aja berisik, gak mendengarkan gimana kalian mau berdoa. Kalau kaliannya diam, kaliannya gak ribut, ya selesai. Dah, yang berisik Butari tunjuk pimpin doa di depan. Ayo yang berisik, pimpin doa di depan ya. Butari mengaminkan ya. Kalian mengaminkan tapi dalam hati saja. Ya, kalian mengaminkan dalam hati, yang nanti bilang amin buat. Kalian gak usah bilang amin, aminnya dalam hati saja, biar gak berisik ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-Fatihah. Acara selanjutnya lain-lain nanti kita tonton kisah keteladanan para nabi. Tapi kita minta tolong jangan berisik ya. Kalau berisik nanti pulangnya jam 12. Siapa pakai pulang jam 12? Siapa yang sama-sama juga jangan berisik ya. Lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kejujuran, dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian, dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih. Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan. Abdullah yang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu, pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang. Doakan semuatanku. Tentu saja, semoga Allah selalu melindungimu. Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah. Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku? Hati Aminah merasa hancur.
Namun dia berusaha untuk tetap tegar karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari dunia suku Quraisy, 4 pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraham merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman. Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah? Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan. Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkan. Pasukan yang dikenal sangat kuat yaitu pasukan bergajah. Mari kita hancurkan. Terlihat para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang kedatangan itu segera tersebar. Quraisy berusaha menghadang, namun mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman. Lalu siapa yang akan menduduki Ka'bah? Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindungi. Dengarkan itu. Kita Baik, jangan keluar. Jangan keluar. Pasukan Raja Abraham telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Dengar langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizatnya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju. Mengapa semuanya berhenti? Baginda, para gajah tidak mau bergerak. Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh guncangan hitam yang semakin lama semakin membesar. Apa itu? Api jatuh dari langit. Tiba-tiba saja terlihat bagian dari sebuah penjuru. Di dalam tempat itu ternyata pasukan burung abadi. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraham pun salah. Peristiwa kemudian Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraham ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Dialah Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya ke rumah Ka'bah. Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib? Namanya Muhammad. Itu model asik dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya? Aku ingin agar semua makhluk ini memujinya. Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengikuti perintah dari langit. 2. Istana Raja diserang penguasa Persia yang kejam berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi. Dia yatim dan keluarganya pun tidak kaya.
Jadiah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar. Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh. Namun Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar. Engkau adalah berkah bagi kami. Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik. Hah? Bagaimana aku melakukannya? Ini adalah berkah dari Allah. Subhanallah, keluarga Halimah mengelola segala kemudahan dari Allah SWT sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 5 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba ada 2 orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air Zam-Zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya. Mari kita pergi ke Madinah. Nabi Muhammad yang saat itu berusia 4 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi taman halaman. Kemudian mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah. Hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis. Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami. Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Karena pengenalan Aminah membuat mereka sangat sedih. Yang berisik keluar. Akan merawat. Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga anak cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri. Makanlah setelah Muhammad kenyang. Abu Talib pernah berkata, Engkau adalah anak yang diberkahi. karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum susudanya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi tak terbiasa bekerja. Dia mengembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak karena dia adalah anak yang jujur. Jangan berisik. dan dipercaya. Ayo. Aku tidak pernah khawatir jika mengirimkan anakku kepada Muhammad. Iya, kau benar. Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut kawanan berdagang. Perjalanan sosial sangat jauh dan berat. Apakah anak sekecil dia bisa berlatih perjalanan? Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memainkan
dinginnya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang penggila Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya, dia merasa yakin bahwa pemuda yang melihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu, Nabi Muhammad kembali menjadi pemuda yang tampak berbeda. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat, hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda berusianya sifat berbola-bola, berjudi dan takut, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi berpikir ada satu orang yang paling besar di dunia. Dan itu menurut Khadijah, seorang jaga kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu mengeluarkan hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Dan akhirnya, Khadijah melarang Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terkenal. Dia memiliki julukan Al-Amin yang memiliki arti suci. Karena saudara kaya yang tidak menjadikan istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad. Pemuda miskin tentu memilih ketika. Bagi Khadijah, anak muda Nabi lebih susah daripada harta dan kekayaan lainnya. Ayo, yang berisik, silakan. Dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah yang menunjukkan semua upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah. Bisa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh ulama. Menurut bahwa pengaduan Nabi begitu mempesona. Semua orang mengaguminya. Salah satu sahabat pernah bercerita, Matikan kalau masih berisik. Kalau masih berisik tidak akan berkeadilan berat. Kalau matikan saja, selalu teman siapa yang bilang itu. Lanjut ya. Tapi jangan berisik ya. Asik ya. bahwa Nabi memiliki Mulai berisik lagi, nanti bukan matikan lagi. kulit putih kemewahan dan wajahnya tampan. Dia sudah pemuda yang menawan. Selain panasnya, Nabi juga terkenal akan sifatnya yang mulia, yaitu Siddiq, Amanah, Fatimah, dan Tabib. Siddiq artinya orang yang jujur, Amanah adalah dapat dipercaya, Fatimah berarti orang yang pandai atau cerdas, dan Tabib artinya orang yang punya kejutan. Selain itu, Nabi juga tinggi dalam beragama. Dia tidak mengambil pihak. Mas, belakang yang berisik baik sih, ngomong apa? Ketika masih kecil, Nabi pernah bekerja sebagai pembinaan. Saat remaja, dia mulai utamanya berdagang. Nabi begitu pandai dan cerdas. Dia pun menjadi pedagang yang handal. Bukankah dia orang baru? Benar, dia sangat pandai. Dagangannya selalu laris. Saat berusia 25 tahun, Nabi menikah dengan bekerja. Dia adalah wanita dengan anak muda, sekaligus seorang pedagang besar yang sangat kaya. Dalam pernikahan ini, Nabi dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Namun, 2 putra Nabi meninggal dunia ketika saat masih kecil. Mereka adalah Qasim dan Abdullah. Keempat
ini adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada suatu hari, Nabi berada pada kota Mekah dan tak lama terlihat para Ka'bah. Dan memang sudah terjadi sejak masa Nabi Israel itu mengalami kerusakan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja memperbaiki. Kalau tidak berubah-ubah, kesebenarnya itu kita akan celaka. Tugas menjaga Ka'bah pertama kali mereka adalah besar. Dan saat ini mereka sedang berselisih tentang apa yang akan mereka lakukan pada Ka'bah. Akhirnya mereka sepakat untuk memperbaikinya. Namun mereka menggunakan syariat khusus. Hanya boleh menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal. Ya Allah, sudah maafkan kita. Akhirnya, pekerjaan pembersihan pun dimulai. 4 karyawan bertanggung jawab pada masing-masing sisi Ka'bah. Lalu, mereka kembali berhenti ketika harus menunjukkan sisa dalam Kita untuk kembali. kata yang mengira. Setelah memastikan tidak ada kejadian ini, ketika dia datang, pekerjaan dimulai kembali. Setelah kami selesai diperbaiki, kehidupan kembali terjadi. Namun, meski rumah merasa berat mengiris batu di jaraknya dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Jangan berselisih lagi. Bagaimana jika kita serahkan pada siapa saja yang masuk pertama kali ke masjid? Saya melihat di malam ini disetujui oleh semua orang. Mas, jangan berisik ya. Para pengunjung berkumpul di dalam masjid dan menunggu orang yang pertama kali masuk. Yang gak berisik, yang berisik guys istirahat. Yang berisik guys istirahat. Boleh tiduran, tapi jangan bersuara. Kalau Muhammad orangnya, aku bisa percaya. Dia jujur dan tak dipercaya. Dia pasti Bentar lagi istirahat. Kalau berisik istirahatnya ditunda setengah jam. Hal yang berikutnya ada masalah yang menimpa keduanya. Nabi Muhammad telah bersemangat sebelah tahun. Dia harus tidak besar ke atas pohon tersebut dan meminta setiap pemilik kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Mereka kemudian menunda jarak. Secara bersamaan dan yang mendapat kekuatan untuk melakukan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat, peristiwa ini terjadi dalam tahun sebelum masa kelahiran. Pada saat pembangunan itu, kaum Quraisy melihat bahwa pertemuan dipindahkan dari Ibrahim ke Nabi Ismail. Mereka berkata-kata dan berkata-kata dan menambahkan berhala di sekitarnya. Sehingga Nabi tidak setuju dengan mereka. Lalu Nabi Gak usah istirahat ya. Mas istirahat aja. Mas istirahat aja. Kalau mas istirahat dan tenang apa-apa. Kalau masih berisik, nanti benar gak istirahat. Oke? Oke? Nonton ya sampai selesai ya. kemudian demi kepentingan masyarakat. Semakin hari, dari masa hubungan berkenal, Nabi menjadi semua hal dilakukan kaumnya. Cuma dari mereka, suatu hari Nabi memutuskan untuk mengunjungi Gua Hira. Nabi berkata kepada istrinya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu. Berkata Ayo, istirahat kok. Ayo istirahat. Tidak saja. minuman serta baju untuk Nabi. Kemudian pergi ke Gua Hira sendirian. Nontonnya tiduran gak apa-apa tapi ngomongnya jangan berisik. Ayah Nabi Ismail kecil Bima. pada saat itu Bima. Nabi sedang menyerang Gua Hira. Sesuatu yang Alvin.
Sebelum acara ini diakhiri, Butari mau melanjutkan. Nanti keluarnya, halo. Nanti keluarnya dari kelas 1 dulu, ya. Setelah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Terus untuk kelas 6, Butari mau minta tolong konsepnya nanti disuruh ditaruh di perpus, ya.